Renungan Sileo Senin 7 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-18. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tegaklah hatinya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius bab 14 ayat 14. Perikop hari ini mengabarkan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Bisa aku bayangkan 5.000 orang laki-laki. Berapa kali kapasitas gerejaku? Belum lagi para perempuan dan anak-anak. Gerejaku pun akan berubah menjadi lautan manusia. Dan hebatnya lagi, engkau tidak memilah mana orang yang benar, mana yang jahat, mana yang sungguh-sungguh percaya, mana yang sekedar ikut-ikutan atau menemani kerabatnya. Semua ditampung, dan engkau menaruh belas kasihan kepada semuanya. Seperti pernah engkau katakan dalam perumpamaan lalang dan gandum, di mana engkau membiarkan mereka hidup berdampingan. Belas kasihmu juga untuk mereka yang saat itu dalam kondisi tidak benar di matamu. Bagaimana dengan aku? Yang pasti, aku pun dikasihi olehnya, dan karenanya aku harus sadar diri untuk bertobat, mengakui dosa, menyesali, dan memohonkan ampun atasnya, dan bertobat, agar sekalipun aku telah menerima kasih-Nya, tapi kasih-Nya itu dapat tinggal di dalam diriku dan hidup di sepanjang usiaku. Kasih dan kuasa yang Engkau bagikan saat itu membuat kenyang semua orang, bahkan tersisa banyak, dan memberi makna bahwa pemeliharaanmu lebih dari cukup. Suatu jaminan yang aku pegang selama aku percaya dan mengikutimu. Jaminan kasih yang pasti, bukan seperti kasih yang diberikan oleh sesama manusia,
apalagi kasih dari orang yang pekerjaannya menjual belas kasihan. Mencontoh dari apa yang telah Yesus lakukan, apakah hatiku juga tergerak ketika melihat banyak orang yang terimbas pandemi? Apa yang dapat aku perbuat sehingga mereka pun merasa kenyang, baik secara jasmani maupun rohani? Ya, paling tidak aku harus lebih giat bersaksi. Rasul Paulus pun berpesan kepada jemaat di Filipi, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi bab 2 ayat 4. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersaksi bahwa aku tidak akan menghindar dari perjamuan kudus yang putramu adakan. Semoga putramu dapat bersemayam dalam diriku. Semoga diriku dapat masuk ke dalam kemuliaan kerajaanmu, memenuhi undangannya, bersama sebanyak-banyaknya orang yang engkau kasihi. Dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.